Saja Pak, kita melihat orang hijrah atau tidak dari mana, dari pembicaraannya yang awal. Kalau hati orang kita nggak tahu, hati saya antum nggak tahu, tapi pembicaraan orang kita tahu. Karena hati ini hadirin mulia, seperti sebuah telaga yang memiliki 4 saluran. Yang pertama lisan, yang kedua pendengaran, yang ketiga penglihatan, yang keempat pikiran. Apa yang dibicarakan manusia dilihat, manusia didengar, manusia difikirkan, manusia akan masuk ke dalam hatinya. Makanya orang hari-hari bicara dunia, mendengar dunia, melihat dunia, fikir dunia, dunia masuk di hatinya. Begitu juga orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, hari-hari mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, barulah kebesaran Allah masuk ke dalam hatinya. Ketika ada Allah di hati seseorang, maka orang ini tidak akan pernah mengucapkan apapun kecuali ada Allah di dalam setiap ucapannya. Rubah cara bicara. Sebelum kita memperbaiki hati kita, menghijrahkan hati kita, hijrahkan dulu lisan kita. Awalnya mungkin dia tertawakan, oh ente sosok ngomong Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Belum kenapa? Allah suka dipuji-puji, Allah suka dibesarkan, dan ini perintah awal di dalam Islam. Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Tidak ada yang besar illallah, tidak ada yang besar selain Allah. Ada orang punya uang 1.000 rupiah, ada orang punya uang 10.000, ada orang punya uang 100.000, ada yang punya uang 100 miliar. Yang punya uang 1.000, kalau kita kasih tahu kamu gak punya uang, dia marah Pak. Dikeluarin duitnya, ini ada duit nih Bang. Berapa? 1.000. Nah, begitu juga hari ini hadirin sekalian, kalau kita katakan sama satu orang, kamu gak ada iman, dia marah. Tapi iman itu pun seperti uang nilainya. Ada iman yang sebesar debu, ada yang sebesar batu, ada yang sebesar gunung, ada yang sebesar 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Masya Allah. Makanya meskipun besar iman sebesar debu Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia, maka kita hadirin sekalian tidak diperintah untuk meminta iman sebesar debu, tapi berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku iman sebesar-besarnya. Nah, iman seluas langit dan bumi. Subhanallah. Berawal dari tahun 2000. Ketika ada teman saya datang sama saya bercerita, sekali, 2 kali, 3 kali, bercerita tentang iman. Nggak cerita muluk-muluk, cuma cerita iman saja. Iman ini penting Bang, iman ini usahakan iman kita. Saya tanya waktu itu bagaimana cara mengusahakan iman itu, bagaimana cara meningkatkan iman. Maka teman saya itu menceritakan, banyak-banyaklah bicara kebesaran Allah Bang. Gimana caranya? Bagaimana cara kita meningkatkan iman? Banyak-banyaklah bicara kebesaran Allah. Di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat. Dan di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Jelas hari ini, kenapa iman kita turun naik? Kenapa iman kita keluar masuk? Karena kadang-kadang kita bicara kebesaran Allah, kadang-kadang kita bicara kebesaran selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi sekarang perlu saya bagi satu sedikit muzakarah ini. Bagaimana cara bicara kebesaran Allah? Sebetulnya sederhana saja, mudah saja. Libatkanlah Allah dalam setiap perkataan kita. Mulai hari ini semua nih sahabat, bapak, ibu-ibu ya, kakak-kakak, adik-adik semua. Mulai hari ini usahakanlah untuk tidak berbicara apapun kecuali bicara kebesaran Allah. Untuk tidak berbicara apapun perkataan kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataan kita. Hari ini panas nggak Pak? Panas. Tapi katakan siapa yang kasih panas? Allah. Allah kasih panas. La ilaha illallah. Naik iman kita. Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. Kita tidak duduk hari ini, namun katakan kita didudukkan oleh Allah. Ada Allah dalam setiap perkataan kita. Kita tidak berjalan, namun kita diperjalankan oleh Allah.
Kita tidak berjumpa namun kita dijumpakan oleh Allah. Sebentar lagi kita tidak berpisah namun kita dipisahkan oleh Allah. Bisa nggak? Seperti itu ngomongnya. Dialah Allah Ta'ala yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Yang memisahkan orang yang berjumpa dan menjumpakan orang yang berpisah hanya Allah yang berkuasa. Libatkan Allah dalam setiap perkataan. Maknanya kalau tidak ada Allahnya, diam. Bisa nggak? Nggak ada yang hebat. Siapa yang hebat? Allah. Siapa yang berkuasa? Allah. Presiden tidak punya kekuasaan. Gubernur tidak punya kekuasaan. Bupati tidak punya kekuasaan. Pak Camat tidak punya kekuasaan. Siapa saja selain Allah tidak punya kekuasaan apa-apa. Hatta Jibril alaihissalam tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Itu dakwah hadirin mulia. Rubah pembicaraan kita dari bicara kebesaran makhluk menjadi bicara kebesaran Allah. Dari bicara kebesaran dunia menjadi bicara kebesaran akhirat. Dari bicara pentingnya amal, harta menjadi pentingnya amal. Nah, 3 saja hijrah kita. Apa yang pertama? Merubah keyakinan dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Allah. Merubah kecintaan dari cinta kepada dunia menjadi cinta kepada akhirat. Dari yakin kepada amal menjadi yakin kepada amal. La ilaha illallah. Nah, ini hebat semua Pak. Pulang dari majelis ini nih, kalau antum sudah berjanji sama diri sendiri, kalau adik-adik semua, kakak semua, ibu-ibu, bapak semua berjanji, mulai hari ini saya tidak akan berucap apapun kecuali melibatkan Allah. Insya Allah nanti kita mati dengan la ilaha illallah. Kalau mau memuji adiknya, kakaknya, istrinya cantik, suaminya ganteng, katakan Masya Allah. Masya Allah, cantik sekali adikku, pintar sekali anakku, Masya Allah. Bisa nggak? Hah? Kalau melihat apapun, ucapkan Subhanallah, Masya Allah. Kalau kehilangan barang, katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dipuji orang, katakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini dari Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ya, orang beriman itu mudah saja hadirin mulia. Cara kita membedakan mana orang beriman, mana orang yang tidak beriman mudah saja. Dari mana? Dari cara mereka berbicara. Kalau orang-orang kafir Pak, dia ngomongnya enak aja. Kita ini hidup ini kata. Tidak. Kita tidak hidup, namun kita dihidupkan oleh Allah. Sebentar lagi kita tidak mati, namun kita dimatikan oleh Allah. Kita tidak ada, namun kita diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk, manusia, jin, malaikat berkumpul dan sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah. La ilaha illallah. Coba kalau kita semua nih orang Indonesia ini bicara Allah, 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 Allah ya hebat. Allah yang hebat. Tidak ada yang hebat kecuali Allah. Hebat ini umat. Itu kalimah la ilaha illallah. Pak, antum tahu? Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku satu kalimat untuk memujimu ya Allah. Satu kalimat untuk berzikir kepadamu ya Allah. Maka Allah katakan, ya Musa ucapkanlah la ilaha illallah. Ya Allah, bukankah semua orang mengucapkan kalimat itu? Berikan aku satu kalimat yang spesial, khusus untuk aku saja. Apa jawaban Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam? Hai Musa, seandainya kalimat itu diletakkan di sebelah timbangan, di satu neraca timbangan, lalu sebelah timbangan lagi diletakkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, niscaya lebih berat itu kalimat la ilaha illallah daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bagaimana kalau kalimat itu ada di hati-hati kita semua? Di hati kita ada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada mobil di hati, tidak ada rumah di hati, tidak ada pangkat di hati, tidak ada popularitas di hati, tidak ada suami di hati, tidak ada istri di hati, tidak ada anak di hati. Ma fi qalbi ghairullah. Hanya ada Allah di hati. Ini hebat orang Pak. Dia tidak terkesan kepada apapun kecuali kepada Allah. Dia tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Dia tidak akan pernah meminta kepada apapun siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak akan pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah.
Semakin besar harapan hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Mudah saja Pak. Kita melihat orang hijrah atau tidak itu dari mana? Dari pembicaraannya yang awal. Kalau hati orang kita nggak tahu. Hati saya antum nggak tahu, tapi pembicaraan orang kita tahu. Karena hati ini hadirin mulia, seperti sebuah telaga yang memiliki 4 saluran. Yang pertama lisan, yang kedua pendengaran, yang ketiga penglihatan, yang keempat pikiran. Apa yang dibicarakan manusia dilihat, manusia didengar, manusia difikirkan, manusia akan masuk ke dalam hatinya. Makanya orang yang hari-hari bicara dunia, mendengar dunia, melihat dunia, fikir dunia, dunia masuk di hatinya. Begitu juga orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, hari-hari mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, barulah kebesaran Allah masuk ke dalam hatinya. Ketika ada Allah di hati seseorang, maka orang ini tidak akan pernah mengucapkan apapun kecuali ada Allah di dalam setiap ucapannya. Ya. Bisa nggak Pak? Kalau disuruh orang bicara kebesaran Allah, dikasih waktu 2 jam. Bisa nggak kita memuji-muji Allah 2 jam? Sementara Allah katakan, seandainya kalian mau menulis nikmat Allah, kebesaran Allah kita mau tulis kepada kita, ya Allah berikan kepada kita, jadikan seluruh air laut sebagai tintanya. 7 samudra jadikan sebagai tintanya. Lalu jadikan seluruh dedaunan kertas sebagai kertasnya. Dan mulailah kalian menulis nikmat Allah satu persatu. One by one kita tulis. Kering itu air laut. Niscaya masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan. Kenapa ketika hari ini kita suruh orang Islam bicara tentang Allah, dia tidak tahu? Dia tidak bisa. Karena dia tidak pernah melatih lisan dia untuk bicara kebesaran Allah. Mulai hari ini jangan ngomong Tuhan lagi. Tidak ada Tuhan. Yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan illallah. Yang ada hanya Allah Ta'ala. Antum ngomong Tuhan Pak, nggak ada pahalanya. Allah. Rubah cara bicara. Sebelum kita memperbaiki hati kita, menghijrahkan hati kita, hijrahkan dulu lisan kita. Awalnya mungkin dia tertawa, kalau ente sosok ngomong Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Belum, kenapa? Daripada ente dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Saya dulu kan gitu, mau nyanyi setan-setan terus kan. Sekarang nyanyi juga Allah, Allah, Allah. Masya Allah. Allah suka dipuji-puji. Allah suka dibesarkan. Dan ini perintah awal di dalam Islam. Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Tidak ada yang besar illallah. Tidak ada yang besar selain Allah.